Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Indra Alfian. Kali ini saya akan memaparkan tugas lokakarya saya yaitu proposal PTK. Pada proposal PTK kali ini saya mengangkat tentang pemanfaatan model pembelajaran Jigsaw untuk meningkatkan keaktifan siswa pada materi berani hidup jujur saat pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 11 di SMA Negeri Bumi Makmur tahun pelajaran 2022-2023. Di proposal ini saya memasukkan kata pengantar, kemudian juga beberapa daftar isi. Kita lanjut saja ke latar belakang, yaitu model pembelajaran tipe Jigsaw adalah sebuah model pembelajaran kooperatif di mana siswa belajar dalam kelompok kecil yang terdiri dari 4 sampai 6 orang secara heterogen. Kemudian setiap anggota kelompok bertanggung jawab atas penguasaan bagian materi belajar dan menyampaikan kepada anggota lain dalam kelompoknya. Kemudian identifikasi masalah, yaitu adalah dalam pembelajaran tatap muka, guru masih sering menggunakan metode ceramah di dalam kelas. Jadi kenapa saya mengangkat PTK dengan masalah model pembelajaran Jigsaw ini? Karena guru itu kan masih banyak ditemukan dalam mengajar itu menggunakan metode klasik, metode yang sudah lama mengakar dan mengurat, yaitu adalah ceramah. Seperti yang kita ketahui, kelemahan ceramah itu kan banyak. Yang pertama, yang aktif itu guru, sementara siswa pasif. Kemudian yang kedua, siswa itu gampang bosan. Apalagi siswa yang menyenangi tampilan-tampilan visual seperti berhubungan dengan IT. Nah, itu mereka akan cenderung bosan ketika kalau guru itu hanya menerapkan metode ceramah saja dalam mengajarnya. Nah, identifikasi masalah yang kedua adalah motivasi peserta didik dalam pembelajaran di dalam kelas itu masih kurang. Kemudian yang ketiga, peserta didik kurang aktif dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Dan yang keempat, guru belum menentukan metode pembelajaran. Atau misalkan guru itu tadi metodenya cuma satu, yaitu ceramah. Nah, sehingga di rumusan masalah, dari latar belakang masalah ini, di sini saya berkesimpulan bahwa ada kemungkinan metode Jigsaw itu akan meningkatkan keaktifan siswa, terutama pada pembelajaran PAE. Nah, tujuan pembelajarannya adalah untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan model pembelajaran Jigsaw. Manfaat model Jigsaw ini saya memasukkan di sini ada 4, ada manfaat bagi siswa, bagi guru, bagi peneliti sendiri, dan bagi sekolah. Manfaat bagi siswa itu antara lain meningkatkan kemampuan individu peserta didik. Karena di sini kan mereka diajarkan berdiskusi, diajarkan bagaimana berkelompok, bekerja sama, kemudian diajarkan bagaimana menyampaikan pendapat. Yang kedua, peserta didik saling menerima kekurangan terhadap perbedaan individu yang lebih besar. Yang C, konflik antar peserta didik akan berkurang. Kemudian yang D, menciptakan suasana kegiatan belajar mengajar yang dinamis. Kemudian yang E, memunculkan interaksi positif bagi peserta didik. Nah, kemudian manfaat model Jigsaw ini bagi guru antara lain A, mempermudah guru dalam penyampaian materi pembelajaran. Kemudian yang B, meringankan tugas guru, dan yang C, guru menjadi kreatif karena memiliki metode dalam praktik. Nah, arti kreatif di sini artinya guru itu tidak hanya satu metode
yaitu ceramah. Nah, itu tidak hanya ceramah, tapi ada metode-metode lain, terutama jigsaw ini tadi. Kemudian manfaat bagi penulis, bagi peneliti, yaitu meyakini bahwa model jigsaw ini efektif dan berhasil untuk meningkatkan keaktifan atau motivasi belajar siswa. Kemudian yang B, dapat merubah mindset di mana mengajar cukup dengan metode ceramah yang sudah mengakar lama. Nah, jadi metode ceramah ini memang efektif juga, tapi tidak selamanya efektif. Sehingga dengan adanya metode jigsaw ini akan merubah pola pikir dari si guru tersebut bahwa metode mengajar itu banyak sebenarnya, bukan hanya ceramah, termasuk salah satunya jigsaw. Dan yang keempat, manfaat bagi sekolah itu adalah di mana menjadi motivasi bagi guru-guru yang lain yang ada di sekolah untuk mengembangkan metode mengajarnya. Nah, batasan masalah. Jadi masalah yang dipaparkan di sini ada batasannya, yaitu yang pertama, kegiatan pembelajaran dilakukan secara tatap muka. Kemudian yang kedua, model pembelajaran yang diterapkan itu adalah model jigsaw. Nah, yang ketiga, penelitian ini dilakukan di sekolah SMA Negeri Bumi Makmur di tahun pelajaran ini. Dan materi pelajarannya adalah PAI dan Budi Pekerti, materinya tentang berani hidup jujur. Atau yang kalau dalam buku pegangan siswa itu disebut dengan syaja'ah. Nah, kemudian pemahaman peserta didik yang diteliti itu hanya pemahaman yang berhubungan dengan sisi keaktifan dan kerjasama. Jadi ini beberapa batasan masalah yang akan dibahas di proposal PTK ini. Nah, di sini definisi operasional saya di sini mengembangkan sesuai dengan judul tadi, yaitu ada pembelajaran tatap muka, apa definisinya, kemudian metode pembelajaran jigsaw itu apa, kemudian ada keaktifan belajar itu juga apa. Nah, kemudian materi daripada berani hidup jujur atau syaja'ah tadi juga saya kembangkan di sini. Oke, langsung ke kerangka pemikiran, yaitu di mana ditemukannya rendahnya keaktifan dan prestasi belajar siswa, khususnya pada pembelajaran PAE dan Budi Pekerti disebabkan beberapa faktor. Yang pertama, siswa kurang beraktivitas pada pembelajaran. Nah, kurangnya siswa beraktivitas dalam pembelajaran ini ada kemungkinan disebabkan karena metode cara mengajar guru itu yang itu-itu saja, tidak bervariasi, sehingga siswa itu cenderung kurang dalam beraktivitas. Yang kedua, karena kurang beraktivitas tadi, maka guru mencoba untuk membangkitkan aktivitas siswa tersebut, tetapi mengalami kendala. Kenapa? Karena guru tidak mengubah cara mengajarnya. Nah, itu. Jadi dengan guru mengubah kepada metode jigsaw itu diharapkan nanti kurangnya aktivitas siswa itu dapat dibangkitkan kembali oleh guru tersebut. Nah, kemudian sebagian besar siswa mengalami kesulitan dan tampak takut untuk mengungkapkan pendapat, serta siswa kurang aktif. Nah, kenapa? Karena kan kalau metode ceramah itu biasanya siswa itu duduk sendiri-sendiri, artinya tidak dilakukan secara berkelompok. Nah, itu yang menyebabkan siswa ketika disuruh maju ke depan itu agak takut. Karena seperti dia merasa dia itu seperti sendiri di dalam kelas itu, tidak ada dukungan dari kawan-kawannya. Beda hanya dengan kerja kelompok yang saling mendukung sehingga ada muncul rasa optimis, rasa percaya diri. Nah, kemudian guru mengalami kesulitan untuk menemukan alternatif metode pembelajaran yang tepat. Langkah-langkah penelitian. Pertama, lokasi penelitian itu dilakukan di SMA Negeri Bumi Makmur yang beralamat di Jalan Swadaya, Desa Bumi Harapan, RT 3.
Kecamatan Bumi Makmur, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Sumber data yang diambil itu adalah yang pertama, hasil observasi selama proses penelitian dan data-data yang diperoleh dari siswa kelas 11 mengenai kemampuan keaktifan siswa pada materi Berani Hidup Jujur. Kemudian jenis data itu ada pengamatan atau observasi pelaksanaan, kemudian ada dokumentasi selama kegiatan berlangsung. Dan metode serta desain penelitian itu di sini saya mengambil ada siklus 1 dan siklus 2, yang mana siklus 2 itu penyempurna dari siklus 1. Nah, prosedur yang diterapkan yang pertama ada perencanaan, kemudian ada pelaksanaan, ada pengamatan, dan ada refleksi. Nah, kemudian instrumen penelitian. Nah, untuk instrumen penelitian ini nanti insya Allah saya jabarkan di tugas lokakarya selanjutnya nanti. Kemudian ada analisis instrumen penelitian. Kemudian yang ketujuh ada teknik pengumpulan data, yaitu observasi dilaksanakan untuk mengetahui situasi dan keaktifan serta kemampuan siswa dalam kegiatan aktivitas belajar dengan penggunaan model jigsaw melalui diskusi dan tanya jawab. Nah, kemudian ada analisis data, yaitu hasil tes kognitif, dan ada hasil pengamatan dan observasi. Dan yang terakhir, di sini saya juga memasukkan daftar pustaka. Nah, kawan-kawan, mungkin ini saja pemaparan singkat saya mengenai tugas lokakarya saya, yaitu membuat proposal PTK. Oke, sampai di sini saja saya sampaikan. Segala kehilapan dan kekurangan saya mengucapkan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.